Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Dede Fajriyadi. Kali ini kita akan memberikan informasi tentang penerimaan peserta didik baru tingkat SMA, SMK, dan SLB di wilayah Provinsi Jawa Barat. Tapi sampai saat ini Juklak-Juknis dari Disdik Provinsi belum final. Jadi kita ada informasi dari laman ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Oke, untuk lebih lanjutnya kita langsung search ya. Bisa dari Google, kita dari Google ketik ppdb. Nah, di sini sudah ada ppdb Jabar 2020. Oke, ini paling atas ada ppdb Jabar 2020. ppdb.disdik.jabarprop.go.id. Kita klik. Oke, di sini sudah muncul ya. Ini laman resmi dari Disdik Provinsi Jawa Barat untuk penerimaan peserta didik baru tahun 2020. Penyelenggaraan PPDB di sini Satuan Pendidikan Sekolah sebagai penyelenggara PPDB dan Dinas Pendidikan sebagai koordinatornya, melakukan pengawasan dan evaluasi dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, Satuan Pendidikan atau sekolah menetapkan daya tampung PPDB tahun 2020 dan dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Yang kedua, Dinas Pendidikan memfasilitasi proses seleksi berbasis daring atau online untuk PPDB semua satuan pendidikan negeri pada jalur afirmasi dan zonasi, kecuali untuk PPDB jalur prestasi dan perpindahan diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan. Oke, jadi di sini yang difasilitasi oleh Disdik Provinsi ada 2 jalur ya, yaitu jalur afirmasi dan zonasi. Untuk jalur prestasi dan perpindahan itu diserahkan kepada masing-masing satuan pendidikan, tapi tetap koordinasi dengan Disdik Provinsi. Oke, next, yang ketiga, satuan pendidikan atau sekolah melakukan seleksi jalur prestasi, perpindahan, afirmasi, dan jalur zonasi. Kemudian hasilnya didiskusikan pada rapat Dewan Guru untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala sekolah. Yang keempat, kepala sekolah menetapkan hasil PPDB. Dan yang kelima, satuan pendidikan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada panitia dinas pendidikan untuk diumumkan melalui daring. Yang keenam, Dinas Pendidikan mengumumkan hasil PPDB secara daring. Ini melalui website resmi nanti yang dimunculkan atau yang diinformasikan oleh Disdik Provinsi Jawa Barat. Next, jadwal PPDB SMA untuk periode pertama yaitu pengumuman pendaftaran atau sosialisasi. Ini pada bulan April sampai dengan Mei 2020. Bisa dilihat di website PPDB sekolah yang dituju atau website ppdb disdik.jabarprop.go.id. Selanjutnya, pendaftaran untuk jalur afirmasi atau KETM ini yang mempunyai kartu KIS, KIP, dan PKH. Yang selanjutnya jalur perpindahan atau anak guru. Jadi guru yang misalnya dari luar daerah pindah ke daerah Ciamis misalnya. Nah, itu bisa dimasukkan ke jalur perpindahan atau anak guru. Yang ketiga, jalur prestasi. Jadi pada periode pertama ini ada 3 jalur ya, jalur afirmasi atau KETM, yang kedua jalur perpindahan atau anak guru, dan yang ketiga jalur prestasi non-akademik. Ini pada tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020. Ini dilaksanakan online oleh pendaftar sendiri atau di kolektif sekolah asal SMP atau MTS.
Setelah melakukan pendaftaran, tahap selanjutnya itu verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput. Kemudian uji kompetensi prestasi kejuaraan jika masa darurat COVID berakhir. Tapi kalau jika masa darurat COVID-nya masih, itu kemungkinan uji kompetensinya ditiadakan. Tergantung dari sekolah yang menyelenggarakannya. Kemudian pengolahan nilai. Nah, di sini dilaksanakan oleh panitia di satuan pendidikan masing-masing ya di sekolah yang melaksanakan penerimaan peserta didik itu pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2020. Setelah melakukan verifikasi data, dilaksanakan rapat Dewan Guru untuk menetapkan hasil PPDB pada tanggal 18 Juni 2020. Setelah rapat Dewan Guru kemudian dikoordinasikan oleh Satuan Pendidikan dan Disdik Provinsi Jawa Barat. Ini pada tanggal 19 Juni 2020. Setelah itu baru pengumuman. Nah, pengumuman yang 3 jalur tadi, yaitu jalur afirmasi, jalur perpindahan atau anak guru, dan jalur prestasi non-akademik atau prestasi kejuaraan. Ini di website PPDB pada tanggal 22 Juni 2020. Ingat, tanggal 22 Juni 2020 untuk pengumumannya. Setelah pengumuman dilaksanakan, kemudian baru daftar ulang jalur yang ketiga tadi, yaitu afirmasi, perpindahan atau anak guru, dan jalur prestasi non-akademik. Daftar ulang dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2020. Oke, itu jadwal PPDB SMA periode pertama. Selanjutnya periode kedua. Untuk periode kedua, pendaftaran jalur zonasi. Ya. Ini dilaksanakan pada tanggal 25, 26, 29, dan 30 Juni dan 1 Juli 2020. Ini online ya. Dilaksanakan online juga. Setelah pendaftaran, kemudian verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput ini oleh panitia. Itu pada tanggal 2 dan 3 Juli 2020. Setelah verifikasi data, selanjutnya rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB. Ini pada tanggal 6 Juli 2020. Setelah rapat Dewan Guru, kemudian koordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini pada tanggal 7 Juli 2020 ya. Setelah koordinasi Satuan Pendidikan ke Dinas Pendidikan Provinsi, baru pengumuman dari jalur zonasi, yaitu pada tanggal 8 Juli 2020. Ingat, pengumuman jalur zonasi itu pada tanggal 8 Juli 2020. Itu di website PPDB atau di website sekolah yang dituju. Setelah pengumuman selesai, baru daftar ulang. Itu dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2020. Kemudian baru tahun pelajaran baru, yaitu pada tanggal 13 Juli 2020, hari Senin ya. Oke, itu jadwal PPDB SMA. Next kita lihat jadwal PPDB SMK. Periode pertama, ini pengumuman pendaftaran atau sosialisasi ini sama dari bulan April sampai dengan Mei 2020. Selanjutnya pendaftaran jalur afirmasi atau KETM, yang KETM itu yang punya kartu KIS, KIP, dan PKH. Kalau SKTM, surat keterangan tidak mampu dari desa, itu sudah tidak berlaku ya. Jalur yang kedua, jalur perpindahan atau anak guru. Kemudian yang ketiga, jalur prestasi nilai raport unggulan atau kelas industri. Ini jika sekolah yang dituju itu ada kelas industrinya, misalnya ada kelas Astra atau kelas Honda itu. Tapi kalau sekolah yang ditujunya tidak ada kelas industri, maka jalur prestasi nilai raport unggulan itu
ditiadakan. Yang keempat, jalur prestasi kejuaraan. Ini dilaksanakan pendaftarannya dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020. Ya, ini online oleh pendaftar sendiri atau dari sekolah asal masing-masing dari SMP atau MTS-nya. Setelah pendaftaran, kemudian verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput dan tes minat dan bakat atau tes kesehatan. Kemudian uji kompetensi prestasi kejuaraan. Ini disesuaikan dengan kondisi masa darurat ya. Ini tergantung sekolah masing-masing apakah mau menyelenggarakannya untuk uji kompetensi atau ditiadakan. Ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2020. Setelah verifikasi data, kemudian rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB. Ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2020. Setelah itu, baru koordinasi dari Satuan Pendidikan dan Disdik Provinsi Jawa Barat. Ini pada tanggal 19 Juni 2020. Setelah itu baru pengumuman, yaitu jalur afirmasi atau KTM, jalur perpindahan atau anak guru, jalur prestasi nilai rapot unggulan atau kelas industri jika ada kelas industrinya, dan jalur prestasi perlombaan. Pengumumannya dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020. Sekali lagi, pada tanggal 22 Juni 2020 di website PPDB atau di website sekolah yang dituju ya, sekolah yang dituju. Setelah itu baru daftar ulang jalur afirmasi, jalur prestasi, nilai rapot unggulan dan perlombaan, dan jalur perpindahan atau anak guru. Ini dilaksanakan daftar ulangnya tanggal 23 sampai dengan 24 Juni 2020. Jadi cuma 2 hari. Setelah periode pertama, kita ke periode kedua. Pendaftaran jalur prestasi nilai akademik rapot umum. Nah, ini biasanya kebanyakan dari sini nih, jadi jalur umum disebutnya. Ini menggunakan nilai rapot ya dari semester 1 sampai dengan semester 5 kalau nggak salah ya. Kalau tahun kemarin itu menggunakan nilai hasil ujian nasional, kalau sekarang menggunakan nilai rapot. Ini dilaksanakan pendaftarannya dari tanggal 25, 26, 29, 30 Juni dan 1 Juli 2020. Setelah pendaftaran, kemudian verifikasi data calon peserta didik yang telah diinput. Ini dilakukan oleh panitia di tanggal 2 dan 3 Juli 2020. Setelah itu baru rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB. Ini dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2020. Setelah rapat Dewan Guru baru koordinasi Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan Provinsi. Ini pada tanggal 7 Juli 2020. Nah, setelah itu baru pengumuman dari jalur prestasi nilai akademik rapot ya. Ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2020. Ingat, tanggal 8 Juli 2020 di website PPDB atau di website sekolah yang dituju. Setelah pengumuman, baru daftar ulang. Dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan 10 Juli 2020. Setelah daftar ulang, nah baru tahun pelajaran baru 2020-2021, yaitu dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, hari Senin ya. Oke, itu jadwal PPDB SMK. Kita lanjut jadwal PPDB untuk SLB. Yang pertama, pengumuman pendaftaran atau sosialisasi itu sama dari bulan April sampai dengan Mei 2020. Untuk pendaftaran ini dilaksanakan online oleh pendaftar atau sekolah asal dari mulai tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020. Jadi serempak ya, SMA, SMK, SLB itu dimulainya dari tanggal 8 sampai dengan 12 Juni 2020. Yang selanjutnya verifikasi data, asesmen atau diagnosa jenis kebutuhan khusus disesuaikan dengan kondisi.
Ini dilaksanakan pada tanggal 15 sampai dengan 18 Juni 2020 oleh panitia. Setelah itu, rapat Dewan Guru penetapan hasil PPDB. Ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2020. Oke, selanjutnya koordinasi satuan pendidikan dan Disdik Provinsi itu pada tanggal 22 Juni 2020. Setelah koordinasi satuan, baru pengumuman hasil. Ini di website PPDB pada tanggal 23 Juni 2020. Ya, sekali lagi pengumumannya itu tanggal 23 Juni 2020. Setelah itu baru daftar ulang. Dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Juni 2020 di sekolah yang dituju. Setelah itu baru tahun pelajaran 2020-2021 dimulai dari tanggal 13 Juli 2020 hari Senin. Oke, Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, itu sekilas informasi tentang jadwal PPDB SMA, SMK, dan SLB di wilayah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Untuk selanjutnya tetap kita kawal atau kita lihat untuk informasi selanjutnya di website yang ini ya, atau bisa dilihat lagi di channel Dede Fajriyadi video selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe yang baru masuk ke channel ini dan klik loncengnya biar informasi yang terbaru agar mudah diakses atau mudah nanti diberitahu oleh channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.